Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Orin Maulia, Trinovia, Gilang Ramadan, Erik Ilyasa, Andi Ahmad Sidik, saya sendiri, dan sudah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Slide pertama akan dibacakan oleh Mas Erik. Pengertian negara hukum. Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimmy A. Siddiq, tahun 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik, dikarenakan seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum, sebab untuk menetapkan dan mengatur negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau UUD. Ciri-ciri negara hukum: adanya sistem ketenagaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut, agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hukum sebagai patokan dalam berbagai bidang atau supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk dari para petinggi negara. Selanjutnya, Mbak Novia, silahkan baca. Unsur-unsur negara hukum menurut Stahl: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Berdasarkan historis, konsep negara hukum dan demokrasi mempunyai nilai yang sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menerapkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak manusia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Silahkan lanjutkan, Mbak Orin.
Poin selanjutnya, hak asasi manusia meliputi yang pertama hak asasi pribadi, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kemudian yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Kemudian hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian hak asasi sosial dan kebudayaan merupakan hak yang memiliki hubungan dengan adanya kehidupan bermasyarakat, yaitu hak dalam memilih, mendapatkan juga dalam menentukan pendidikan. Kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang terakhir, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Next, Mas Gilang. Aku kan. Selanjutnya. Tujuan hak asasi manusia. Melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak keamanan, yang artinya untuk mencapai tujuan HAM, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan yang mengembangkan sikap saling menghargai antara manusia. Tapi kedengeran nggak suaraku? Lanjut, Mas Gilang. Udah. Upaya menegakkan HAM di lingkungan bangsa dan negara, seperti berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat kerusuhan dan melakukan tindak provokator yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Menghormati dan menghargai lembaga perlindungan HAM. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di suatu pemerintahan. Mencoba untuk ikut serta dalam membantu segala kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintahan. Memberikan pelayanan yang terbaik di lingkungan bangsa dan negara. Oke, sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.